Halo, balik lagi sama gue Januar. Kali ini gue mau ngajarin kalian Unity tutorial ya buat cara bikin game yang simple banget kayak gini. Nah, ini bisa kita bikin cuman kurang lebih 15 sampai 20 menit. Ini simple banget ya. Nah, jadi buat roket jatuh-jatuh kayak gini dan kita harus menghindar. Ya, ini buat simple banget dan buat beginner untuk yang awal bikin game bisa ngikutin tutorial ini sampai habis. Oke. Ya, ini Unity-nya ya udah kebuka. Yang pertama, kita bikin folder buat gambarnya dulu ya, atau sprites, biar kita masukkan. Ini ada 3 gambar, nanti gue bakal taruh gambarnya ya, buat kalian cobain sendiri juga. Nah, jadi ini udah ada gambarnya nih, udah ada 3. Nah, terus kita ubah dulu tekstur tipenya ya, jadi sprite, tiga-tiganya, terus kita apply. Nah, yang pertama kita bakal bikin dulu objek buat si player ya atau si Piro. Jadi nama nama karakternya ini si Piro. Nah, kita nama objeknya kita kasih player, terus kita masukkan gambar sprite renderer ya. Jadi kalau kita mau kasih gambar ke objek harus butuh komponen sprite renderer. Nah, habis itu kita masukkan seperti ini. Nah, udah muncul deh ya. Nah, kita udah bisa gerakan di scene. Nah, setelah itu kita bakal bikin juga buat background-nya ya atau land-nya. Kita kasih nama land, sama kita kasih sprite renderer juga di sini. Terus kita masukkan gambar yang ini. Nah, ini kita ubah posisinya jadi 0, 0, 0. Oke. Si player juga kita kasih 0, 0, 0. Nah, ini kurang besar ya, jadi line-nya tinggal kita ubah aja size-nya. Nah, bisa diubah di sini atau kita pencet uh, T atau R ya, T atau R. Nah, di sini gue pakai keyboard T. Oke, tinggal kita perbesar aja. Nah, kurang lebih sampai nutupin gini lah ya. Nah, setelah itu kita udah jadi nih. Pas kalau kita coba play, belum bisa ngapa-ngapain ya, karena kita belum ngoding sama sekali. Nah, kita bakal bikin si player ini bergerak. Kita akan bikin script baru. Kita bikin foldernya dulu, scripts. Terus kita namakan scriptnya player movement. Oke. Ya, ini udah kebuka ya, scriptnya player movement. Nah, kita untuk menggerakkan si playernya kita bakal pakai keyboard ya, arrow kanan dan kiri. Nah, kita akan ngoding di fungsi update if ya, if input artinya si user ngeklik suatu inputan dari keyboard ya, get key. Nah, kita karena pakai arrow, kita untuk yang ke kanan right ya, right arrow. Oke. Nah, maka dia di sini kita akan pakai sebelumnya kita ini dulu ya, uji dulu kita debug.log aja. Kayak gini. Oke. Right. Nah, kita bikin script lagi. Ini kita ganti left, code-nya kita ganti left row. Nah, artinya kalau kita klik tombol keyboard panah kanan, nanti bakal keluar tulisan right. Kalau yang kiri akan tulisan keluar left. Oke, player. Di sini kita bisa drag and drop langsung scriptnya ya, atau kita juga langsung add komponen di sini player movement. Oke, udah ada scriptnya. Nah, buat ngelihat si tombol teks yang keluar tadi ya, debugnya kita bisa buka di konsol sini. Kita play. Oke, nih saya coba klik kanan keyboard kanannya. Nah, keluar ya right. Kalau kiri dia akan keluar kiri. Terus seperti itu. Oke. Like langsung banyak ya. Kiri 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 kiri. Oke. Seperti itu. Nah, karena udah jalan nih, nah tinggal kita bikin logika buat jalannya ya, menggerakkan si playernya. Nah, pertama kita butuh dulu variable speed. Oke, variable speed.
Misal kita isi 15, oke. Nah, lalu di sini ini kita tetap biarkan aja. Untuk menggerakkan suatu game objek banyak caranya ya. Salah satunya kita yang saya pakai di sini menggunakan translate ya, transform.translate. Kita bisa baca di sini ya fungsinya apa, move the transform in direction and distance of translation. Dan dia menggunakan parameter vektor 3. Oke, berarti di sini kelihatan ya. Di sini kita yang mau kita isi warna biru, kita bikin dulu vektornya, new vektor. Oke, di dalam vektor ini ada 3 juga ya, X, Y, sama Z. Nah, karena kita mau kanan kiri, berarti kita pakai koordinat yang X. Yang X berarti di sini kita pakai speed, oke, koma. Nah, Y-nya karena kita nggak naik turun, kita kasih 0. Dan Z-nya juga kita nggak maju mundur, kita kasih 0 juga. Seperti itu. Oke, nah jadi translate isi langsung dengan vektor. Nah, karena speed ini translate itu cukup gede ya angkanya kalau kita pakai angka gede. Jadi supaya angkanya kecil kita kali dengan time dot delta time seperti ini. Oke, kita copy untuk yang ke kiri juga. Nah, cuman karena ke kiri itu berarti koordinatnya ke minus ya. Berarti ini speednya kita tinggal kasih minus aja. Jadinya kalau ke kanan dia positif, ke kanan, nah koordinatnya ke kanan, kalau ke kiri kita kasih minus aja. Sekarang kita buka Unity-nya. Nah, kita play. Nah, ini saya coba gerakannya. Nah, ini nggak kelihatan nih, tapi kalau di scene kelihatan. Nah, kenapa? Karena dia menumpuk ya. Jadi si dua dimensinya ini player numpuk sama gambar background-nya. Nah, supaya nggak numpuk ini kita bikin order layer-nya lebih tinggi, yaitu 1. Jadi kalau line-nya itu order layer-nya 0, yang player kita bikin 1. Jadi dia pasti ada di depan. Nah, selalu ada di depan si line-nya. Nah, ini udah bisa nih. Kanan, kiri, kanan, kiri. Sip ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan bikin untuk si roket. Oke, kita bikin di sini objek roket. Nah, kita kasih posisinya kita kasih 0 lagi. Terus kita tambahkan gambar spread render lagi. Kita masukkan gambarnya, roket, drag aja. Terus kita drop. Nah, jangan lupa ya ini order layernya kita bikin lebih tinggi aja jadi 2. Seperti itu. Nah, udah jadi deh. Nah, ini kalau kita play belum ada apa-apa juga ya, karena roketnya belum kita kasih script atau belum kita coding. Nah, supaya dia bisa turun, banyak caranya juga. Nah, karena dia turun ke bawah, kita pakai rigid body ya, atau script fisika atau fisik. Ya, rigid body. Kita pakai yang 2 dimensi. Nah, jadi komponennya bisa kita pakai untuk memberikan efek gravitasi atau efek fisik pada suatu game objek. Nah, salah satunya nih kayak gravity scale, jadi ukuran gravitasinya, jadi dia bakal turun. Nah, karena kita udah kasih nih rigid body, coba kita play. Nah, langsung turunnya jatuh dia ke bawah. Nah, kalau kita angkat lagi, nah ini, kita ubah jadi 0. Nah, dia turun lagi. Oke. Nah, sekarang untuk roket nih udah bisa dia turun ke bawah, tinggal kita bikin scriptnya lagi untuk mendeteksi si roketnya ini menabrak si player. Nah, yang pertama kita bisa kasih dulu nih si roketnya box collider. Oke, box collider yang 2 dimensi. Nah, kita edit collider, kita zoom. Nah, ini kita bisa gini atau kita mau edit biar lebih mepet lagi. Oke. Oke, jadi si roketnya ini udah ada rigid body. Mohon maaf, maksudnya collider ya, box collider. Nah, jadi buat apa sih box collider ini? Nah, buat ngasih tahu nih, jadi kalau misalnya nanti ada box collider yang lain, ketika dia bersinggungan atau bertabrakan, nah itu kita bisa detect tuh
tabrakannya. Artinya baru kita bisa bikin lagi skripnya. Kalau mereka tabrakan, apa yang terjadi seperti itu. Nah, karena kan si roket ini bakal nabrak player juga ya rencananya nanti. Jadi si player ini bakal kita kasih box collider juga. Box collider. Nah, ini agak nyaru warnanya dengan background. Kita matikan dulu backgroundnya. Kita buat blank. Nah, terus kita edit collider lagi. Ukurannya kita kasih pas. Seperti ini. Sip. Ya, nah jadi udah kita bikin box collidernya buat player dan juga buat roket. Jadi nanti mereka ketika bertabrakan antara box collider player dan roket, kita bisa detect dan kita bisa manipulasi di suatu script. Nah, kita jalankan lagi lainnya. Roket, oke. Kita coba. Nah, tabrakan kan dia. Nah, dan akhirnya tertahan karena box collidernya si player ini menahan box collidernya si roket. Oke. Nah, tapi sebenarnya kita nggak butuh dia bertabrakan dan tertahan gini ya. Kita cuma butuh mendeteksi nanti di script. Nah, maka dari itu kita bikin si roketnya ini, box collidernya kita bikin is trigger. Nah, supaya nanti dia bisa tetap turun ke bawah. Walaupun bertabrakan dengan player. Contohnya seperti ini. Ketika saya cek is triggernya, nah dia tembus. Nah, tapi sebenarnya di script itu bisa terbaca. Nah, bagaimana bacanya? Nah, kita bikin script baru ya, roket. Roket. Oke, kita buka. Nah, roket di sini. Oke. Nah, kita nggak butuh ini. Kita bikin fungsi menggunakan fungsi yang bawaan ya. On, trigger, enter. Nah, di sini ada banyak ya. Nah, ini salah satunya on, trigger, enter. Nah, jadi si fungsi ini, nah ini ada infonya lagi ya. Send when another object enter a trigger collider attached to this object to the physics only. Nah, artinya nanti si fungsi ini bakal kepanggil ketika ada objek lain yang bertabrakan dengan collidernya. Salah satunya nanti ketika si roket ini bertabrakan dengan collidernya si player. Oke. Nah, contohnya nih, misal kita bikin debug lagi ya, kayak tadi debug.log. Oke. Ini kita bikin boom, misalnya. Jadi kalau bertabrakan dengan suatu collider, nanti langsung kepanggil boom. Nah, roketnya bisa di drag and drop scriptnya seperti ini. Roket. Nah, coba kita lihat di konsol ya apakah akan muncul ketika bertabrakan nih antara collider player dengan collidernya si roket. Boom. Ini kan seperti itu. Nah, setelah itu apa yang mau terjadi misal di sana ya, kita bikin si roketnya dan si playernya itu destroy atau menghilang ketika mereka tabrakan. Nah, caranya kita pakai fungsi destroy, lalu apa yang mau di destroy yang si objek roketnya ya, game object. Nah, ini variabel bawaannya ya, jadi menu behavior. Jadi game object ini ya si game object yang punya script ini yaitu si roket. Nah, setelah itu kita juga mau menghancurkan apa game object dari si player yang bertabrakan dengan dia. Nah, di sini kan ada nih other, artinya game object yang bertabrakan dengan dia, tapi masih collidernya. Jadi kita bisa panggil other dot game object. Nah, artinya ini adalah rocket game object. Jadi roketnya game objectnya roket ya. Dan ini adalah player game object. Gitu. Nah, ini saya balik aja ya, saya naikin ke atas. Jadi yang dihancurkan player dulu, habis itu roketnya. Coba kita lihat. Boom, seperti itu. Oke.
Jadi langsung dua-duanya menghilang. Nah, tapi kalau saya menghindar, coba ya saya bikin menghindar playernya, tidak terjadi apa-apa, hanya tulisan left. Oke. Nah, yang di debugnya ini bakal gua komen aja, biar nggak menu-menuhin ya. Nah, udah deh. Jadi udah bisa playernya udah bisa kanan kiri dan roketnya juga udah bisa jatuh dan udah bisa ngehancurin si player. Nah, sekarang kita bakal bikin si roketnya ini bakal spawning di daerah sini. Oke, jadi bisa menduplikat, mengcloning dirinya sendiri. Nah, untuk supaya dia bisa tercloning, yang pertama si roket ini harus kita jadikan prefab dulu ya. Jadi kita bikin folder baru, prefabs. Nah, kita tinggal drag and drop aja nih si roket. Nah, berubah jadi biru, artinya dia ini adalah prefab. Oke. Jadi di sini kita bisa walaupun misal nih gua hapus, nah bisa lagi saya tarik lagi. Nah, jadi nggak bakal hilang ya, walaupun kita hapus. Jadi nanti ini bisa keterduplikat seperti itu, tapi by script. Nah, sekarang kita hapus karena nanti kan bakal keluar melalui script. Kita bikin dulu di sini misal spawning manager ya. Spawning manager, kita bikin script baru. Spawning manager. Kita buka scriptnya. Nah, yang pertama kita set dulu ya si objek yang bakal kita spawn tadi, yaitu rocket game object. Di sini rocket prefab seperti ini. Oke. Nah, terus di sini kita bikin fungsi namanya spawning. Oke. Nah, untuk nge-spawning itu kita bisa pakai instantiate seperti ini, oke. Clone the object original and return the clone. Instantiate harus diisi dengan yang pertama original atau objeknya, yaitu rocket prefab. Rocket prefab. Terus di sini ada posisinya ya. Ini kita kosongin dulu bentar, habis itu ada rotationnya juga. Nah, karena posisinya bakal random, jadi kita bikin variabel baru ya, buat posisi vektor 3, spawn pos. Oke. Di sini kita masukin posisinya tadi, new vektor 3. Oke. Sama ada 3 ya, X, Y, sama Z. Nah, X-nya di mana? X-nya karena kita bakal random nih kan, antara kiri sama kanan, kita pakai fungsi random, dot range. Nah, antara minus 10, artinya koordinat minus 10, sampai 10. Jadi antara kiri minus 10 dan kanan positif 10. Jadi disitulah muncul nanti objeknya, si roketnya. Terus ketinggiannya kita bikin kurang lebih 10. Y-nya ya, dan Z-nya kita bikin 0 aja. Oke, jadi ini udah keisi ya tadi si objek yang mau di spawn, terus posisinya, dan di sini rotationnya. Rotationnya kita pakai rocket prefab rotation ya. Transform.rotation. Oke, jadi udah lengkap ya semua variabelnya, semua parameternya. Nah, tinggal fungsi ini kita panggil di spawn, di start maksud saya ya, spawning. Nah, cuman ini karena start hanya dipanggil sekali, jadi nanti spawningnya baru satu roket aja buat kita testing. Spawning, sini kita bikin 00. Nah, ini tadi objeknya ya, apa yang berespawn, kita cari di folder prefabs, objek. Nah, coba kita lihat. Nah, munculkan dia di sebelah kanan, dia bakal random nih antara yang tadi script kita. Nah, biasa di kiri lagi. Nah, jadi dia bakal random nih antara minus 10 sampai 10. Oke, coba kita play lagi. Nah, dia ke kanan lagi. Nah, supaya dia berulang-ulang terus, kita panggil pakai invoke ya, invoke repeating. Invoke repeating. Yang pertama, di sini ada 3 ya yang dia minta parameternya, nama metodenya, terus time-nya. Jadi time ketika dia mulai, dan
dan berapa time berikutnya repeatedly-nya. Jadi setiap berapa detik dia akan terpanggil lagi. Nah, yang pertama nama fungsinya spawning ya. Spawning kita pakai string, terus mulai di awal kita bikin 1 detik aja, dan dia akan berulang selama 1 detik. Jadi setiap 1 detik, nah ini ya 1 detik yang ini, dia setiap 1 detik dia bakal ngepanggil lagi spawning. Nah yang ini kita hapus aja. Nah kalau kayak gini udah pasti berulang kali dia bakal nge-spawn. Nah dia muncul di kiri, kadang di kiri. Nah seperti itu. Ups. Nah udah ke spawning terus ya, dan dia posisinya bakal random. Nah kalau kurang menantang nih, nah kita tinggal bikin percepat aja. Nah, jadi bukan per 1 detik, tapi setiap 0,1 detik. Jadi cepat banget ya, karena setiap 0,1 detik dia bakal nge-spawn. Nah, ini kena langsung destroy si game objeknya. Kita coba sekali lagi. Langsung kena ya, berarti terlalu susah. Jadi kita tinggal ubah aja tadi angkanya. Oke, gini aja tutorialnya. Semoga bermanfaat ya. Dan kalau kalian ada yang ingin ditanyakan tentang tutorial ini, misal skripnya ada yang error atau langkah-langkahnya kalian tidak mengerti, silahkan komen aja di kolom komentar ya. Dan gue akan berusaha untuk ngejawab semua pertanyaan kalian. Itu aja, terima kasih.